Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang sama-sama berharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali puja puji syukur kita lanjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bertatap muka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal saleh ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk memulai hari dan menjadi asbab datangnya rahmat, rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan sama-sama membaca dan mengaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang ke-12. Maka insyaallah pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pembacaan kitab ini pada hadis yang ke-13 insyaallah. Masih dalam bab tentang keikhlasan dalam bertutur kata, dalam beramal, melakukan ibadah dan perbuatan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Hadis yang ke-13. Wa an Abi Abdurrahman, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Abdurrahman. Hadis diriwayatkan dari Abu Abdurrahman. Siapa beliau? Yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab. Atau kalau secara populernya dikenal dengan istilah Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Beliau ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang terkenal sangat syahid, orang yang sangat bagi beliau sendiri dalam urusan ibadah itu bersikap keras terhadap dirinya sendiri. Makanya dalam ilmu fikih itu dikenal dengan syahid Ibnu Umar wa Rufas Ibnu Abbas. Ibnu Umar itu terkenal dengan kehati-hatiannya. Sedangkan Ibnu Abbas terkenal dengan kelapangannya. Abdullah bin Umar ini jemaah yang dirahmati Allah, kalau tayamum itu sampai ke situ. Sedangkan Abdullah bin Abbas cukup sampai pergelangan tangan. Ibnu Umar kalau dalam wudu itu mata wajib dibasuh. Jadi kalau kita yang membasuh muka itu wajib kena mata, bukan hanya kelopak mata. Jadi air itu disampaikan dengan sambil mata itu dibuka. Karena apa? Mata itu termasuk wajah. Beliau terkenal dengan istilah sahabat Nabi yang sangat berhati-hati dalam urusan ibadah.
Beliau diriwayatkan pernah haji itu 60 kali dan umroh 1000 kali. Saking apa namanya semangatnya beliau dalam ibadah. Beliau meriwayatkan sekitar 1600 hadis, 1630 hadis. Dan yang hadis yang kita bacakan dalam kajian pagi ini, insyaallah ini hadis yang sangat terkenal ya. Ini sudah sering kita dengar dari para guru-guru dan masyayikh-masyayikh kita yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Beliau wafat pada tahun dalam kitab Ibnu Alam ya. Ibnu Umar ini wafat tahun 73 Hijriah. Beliau mati syahid di tangan seorang pemimpin ya bisa dikatakan takdir atau pada musim lah pada masa itu. Namanya Hajjaj bin Astagfirullah. Beliau berseberangan dengan penguasa, lalu ketika sedang tawaf di Ka'bah, apa namanya, fasajja alaihi birumhi, lempar kena kakinya sakit, lalu bapaknya. Jadi zaman dulu itu jadi sedap juga dibayangkan. Ini sahabat Nabi bukan? Hajjaj itu gubernur, hanya cuma gubernur ya di daerah Irak. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita ke hadisnya itu sedikit tentang riwayat Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau bersabda, bercerita. Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablahu. Ada 3 orang, kata Rasulullah, dari orang-orang yang hidup pada zaman sebelum kalian. Jadi ceritanya pada zaman dahulu, kemungkinan zaman Bani Israel. Tapi dalam hadisnya tidak disebutkan zaman Bani Israel. Tapi zaman dahulu kata Rasulullah. Jauh sebelum masa Rasulullah SAW, apalagi zaman sekarang. Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Ada 3 orang zaman dahulu melakukan perjalanan sehingga suatu malam mereka kemalaman, awahumul mabit, mereka kemalaman ila gharin, dan singgah di sebuah gua. Fadakhaluhu, mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Lalu ketika mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba inhadarat, jatuh, gelinding. Sakhratun itu batu besar. Inhadarat sakhrat batu besar minal jabali, dari atas bukit. Jadi kan kalau gua itu misalnya di kaki bukit. Kaki bukit kalau di daerah Arab ya, kalau di Indonesia kan gua macam-macam ya, dari gua tanah juga. Jadi kalau gua di Arab itu rata-rata di kaki bukit, seperti gua Irak itu kan. Lalu jatuh dalam batu besar menutupi pintu gua. Faqalu fasajjat alaihimul ghar. Lalu batu itu menutupi gua yang mereka singgahi. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sahra illa an tad'u Allah bi sadiqi a'malikum. Setelah mereka berusaha mendorong batu itu supaya bisa keluar dari dalam gua, ternyata nggak bisa.
Lalu setelah putus asa mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi safar. Kita akan bisa selamat dari dalam gua ini. Tidak bisa kita membuka pintu gua ini. Illa anna Allah bisawali amalikum. Kecuali kita berdoa kepada Allah dengan berantara amal-amal soleh yang pernah kita laksanakan. Jadi senjata terakhir mereka adalah doa. Dalam upaya semuanya dilakukan, tidak ada lagi daya upaya, maka kembali senjata terakhir yang dapat mereka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal soleh yang telah mereka lakukan. Qala rajulun minhum, orang pertama dari 3 orang itu berkata, berdoa, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani, ya Allah, ya Allah, aku punya 2 orang tua syaikhani kabirani yang sudah sepuh tua renta. Syaikhon, jadi syekh itu orang tua. Jadi jangan malu dipanggil syekh. Syekh itu artinya orang tua, orang tua. Syekh. Kalau kita panggil ulama syekh itu bahasa kita menganggap beliau sebagai orang tua kita. Jadi ulama itu dipanggil syekh. Kita menghormati mereka. Wa kuntu la aghbiqu qablahu ma ahlan wa la malan. Dan aku la aghbiqu. Ya Allah, aku tidak aghbiqu itu apa ya? Aghbiqu itu memberi minum. Dan aku tidak memberi minum, memberi makan kepada orang lain, ahlan wa la malan, baik kepada keluarga sendiri maupun kepada ternak. Malan itu ternak-ternak harta. Sebelum mereka berdua. Artinya dalam segala hal beliau selalu memprioritaskan orang tuanya. Sebelum ngasih makan anaknya, ngasih makan orang tuanya dulu. Sebelum ngasih makan istrinya, orang tuanya dulu. Saking berbaktinya dulu orang tuanya. Fana abi tolabus syajar yauman. Suatu ketika ya Allah, ini dalam doanya nih ya, aku keluar ke hutan mencari kayu. Falam arih alaihi ma hatta nama. Dan sampai sore aku belum pulang ke rumah sampai duanya sudah tertidur. Fahalaktu lahuma ghafuqahuma. Lalu aku pun mulai memerah air susu kambing. Ghafuq itu minuman. Minuman sore hari itu namanya ghafuq dalam bahasa Arab. Kalau minuman pagi hari itu namanya sobu. Ada sobu, ada ghafuq. Ini kayaknya bahasa Arab ya. Kalau minum pagi itu, kalau mungkin sama dengan kita ya, kalau makan pagi namanya sarapan. Kalau dalam bahasa Arab, minum pagi itu namanya sobu, dan minum sore namanya ghafuq. Fahadabtu lahuma ghafuqahuma. Lalu aku pun mulai memerah air susu untuk minum sore waktu waktu. Fawajadtuhuma naimaini. Lalu setelah air diperah masuk ke rumah, ternyata orang tua sudah tidur. Ini kejadiannya sore. Wa karihtu an uqizahuma, dan aku tidak ingin mengganggu tidur mereka, membangunkan mereka. Wa an albiqa qablahuma ahlan wa la mahlan. Tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin memberikan air ini kepada orang lain terlebih dahulu sebelum mereka. Ini air sudah ada, orang tuanya masih tidur, hari masih sore. Tidak akan aku serahkan airnya kepada anakku, istriku sebelum orang tua. Kira-kira begitu. Falabistu, maka aku tunggu mereka. Wal qadahu ala yadi, sambil memegang wadah itu, kendi, ya, kendi berisi minuman itu aku pegang sambil menunggu mereka tidur. Antaziru istiqazahuma, sambil menunggu mereka berdua bangun. Hatta barokal fajar, sampai terbit fajar. Jadi ditunggu orang tuanya itu sampai fajar terbit, berdiri memegang minuman. Ini minuman saking berbaktinya kepada orang tuanya, nggak dikasih sama anaknya, sama istri pun nggak dikasih. Wasibyatu yatadawna inda qadami. Hari sudah pagi, fajar sudah menyingsing, dan anak-anaknya wasibya yatadawna itu apa?
merengek. Dan anak-anakku merengek indah qadami di kakiku, minta minum. Ayah, kasih aku minum, kasih aku minum. Tapi dia tidak ingin menurunkan anaknya kepada orang tuanya. Pastai kozo. Lalu kedua orang tua itu bangun. Fasyariba wahu qawma. Lalu mereka pun minum dari air susu yang aku berair. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhi. Ya Allah, andaikan itu amal aku lakukan semata-mata mengharap ridho-Mu, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhar, maka bukakanlah pintu besar, batu besar yang telah menutupi buatan itu. Farajat syai'an, maka bergeserlah batu itu sedikit. Wala la yastati'una al-khuruj minhu. Kira-kira berdiri batu itu, gitu ya. Tapi belum bisa keluar. Faqala al-akhar, lalu orang kedua juga berdoa. Itu tadi doa orang pertama. Berdoa melalui tawassul baktinya kepada kedua orang tuanya. Faqala al-akhar, maka berkata orang yang kedua, Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Saya punya seorang sepupu perempuan. Ibnatu ammin itu anak paman, sepupu. Seorang sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya. Yang mana sepupu itu sangat aku cintai. Maksudnya sangat naksir. Wa fi riwayat kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu nisa. Dalam riwayat lain ya disebutkan bunyinya begini, ya Allah, aku sangat naksir sama sepupuku itu sebagaimana naksirnya seorang laki-laki pada seorang perempuan. Artinya kesan banget sama sepupunya itu, sepupunya cantik. Fa aradtuha an nafsiha. Lalu aku satu ketika mengajaknya bermaksiat, berzina maksudnya. Dalam riwayat lain, farawatuha an nafsiha. Dalam riwayat lain disebutkan farawatuha an nafsiha. Farawatuha itu yang mengajaknya melakukan maksiat, berzina. Famta'ana, tapi dia tidak mau. Ada seorang perempuan yang sangat naksir sekali sepupunya, diajak berzina tidak mau. Ada diajak pacaran lah kalau zaman sekarang. Hatta alamat biha sanatun minas sini. Sampailah pada suatu masa datang masa paceklik. Dan sepupu perempuan itu alamat menderita kelaparan karena paceklik, karena musim kering. Faja'atni, lalu dia datang kepadaku. Fa'ataituha 20 mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Lalu sepupu perempuan itu datang minta tolong, minta makanan. Lalu aku beri dia uang sebanyak 120 dinar. Dalam riwayat lain 100 dinar. Dengan syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat dia mau berzina denganku. Sudah sangat mendesak, sudah sangat kelaparan, tidak ada lagi makanan, minta tolong dengan syarat seperti itu. Fafa'alat, dan dia mau. Hatta iza qadartu 'alaiha, maka ketika aku sudah menguasai perempuan tersebut, menguasai sepupuku itu, dalam riwayat lain disebutkan wa fi riwayat falamma qa'adtu baina rijlaiha, dan ketika aku sudah menindih kedua kakinya, artinya sudah kondisi sudah sangat memungkinkan untuk berzina. Qalat, tiba-tiba dia berkata, sepupu itu, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La wa la taquddal khatama illa bihaq. Janganlah engkau lunahi cincin itu kecuali dengan hak. Ini bahasa kiasan, Pak. Maksudnya ini anak gadis perawan. Jangan kau rusak aku kecuali dengan pernikahan, kira-kira.
Ini kondisinya sudah badannya di atas tubuh perempuan itu. Fansaraftu anha, maka mendengar itu aku meninggalkan dia. Wa hiya ahabbun nasi ilayya, padahal aku sangat menginginkan dia. Wa taraktu az-zahaba allazi a'taytuha, dan aku emas tadi tetap aku berikan kepada dia. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika itu amal aku kerjakan, tidak jadi berzina itu tidak aku kerjakan demi semata-mata mengharap ridhomu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka lapangkanlah pintu yang telah menutup gua ini. Farajat as-sahra ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Maka sedikit kemudian pintu gua itu bergeser lagi pintunya. Batu tersebut. Annahum la yastati'una al-khuruj minha. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Belum kuat untuk tubuh mereka keluar. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kedua ini bertawassul kepada Allah dengan amal ibadah yaitu meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat itu jamaah itu ibadah yang sangat besar. Meninggalkan maksiat dalam arti ketika sudah mampu. Kalau kita tidak mampu ya itu namanya tidak maksiat. Wa qala salis, lalu berdoalah orang yang ketiga. Allahumma ya Allah, istajartu jamaah. Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang karyawan, beberapa orang upahan, kuli, orang sewaan. Wa a'taituhum ajrahum, lalu semuanya aku beri upah setelah pekerjaan selesai. Setelah pekerjaan selesai diberi upah. Ghairu rajulin wahidin, kecuali satu orang. Tarakan lazilahu wa zahab. Ketika aku mau berikan upah, dan dia sudah pergi. Satu orang ini semua pekerja sudah dapat hasil, sudah dapat uang sewa upah. Satu orang yang belum. Kenapa belum? Karena dia pergi duluan sebelum pembagian upah. Fasammartu ajrahu, maka upah untuk orang tersebut aku kembangkan. Fasammartu, aku investasikan, kira-kira kalau sekarang. Hatta kasrat minhul amwal, sehingga menjadi banyak dan berkembang. Mungkin upahnya itu hanya 1 juta, lalu dikembangkan oleh orang ini, oleh si tuan ini, si tuan yang punya pekerjaan, berkembang sampai banyak. Faja'ani ba'da hinin, lalu setelah beberapa tahun kemudian dia datang, orang upahan tadi. Faqala ya Abdullah, dan dia berkata, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, berikan upahku pekerjaan beberapa tahun lalu itu. Faqultu, maka aku berkata kepada dia, kullu ma tara min ajri, kamu lihat semua harta ini, itu semua upahmu. Minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq, kamu lihat semua unta, semua sapi, semua kambing dan semua hamba sahaya itu semuanya milikmu. Uang yang aku investasikan semuanya di harta yang sangat banyak, ambil semuanya kan. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi, orang upahan ini tidak percaya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, wahai hamba Allah, la tastahzi, jangan mengolok-olok aku. Upah kan sangat sedikit, tak mungkin jadi harta begini banyak, jadi kambing, jadi sapi, jadi macam-macam. Faqultu la astahzi bika, aku pun berkata, aku tidak bercanda. Fa'akhzahu kullahu, maka orang tersebut mengambil semua harta itu. Fastaqahu, dibawa, digiring sama dia, sapi-sapi digiring, unta digiring, kambing digiring, dan termasuk budak-budak saya. Budak itu dulu termasuk harta paling mahal. Falam yadruk syai'an minhu, dan satu pun tidak ada yang ditinggalkan, semuanya diambil. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruz 'anna ma nahnu. Ya Allah, jika itu aku lakukan dengan semata-mata mengharap ridhomu, maka bukakanlah, lapangkanlah gua ini, bukakanlah batu besar yang telah menutupi dan mengurung kami dalam gua. Fan farajatis safaratu wa kharaju yamshun, maka
pintu gua itu terbuka dan mereka keluar dengan selamat. Dalam riwayat lain, yatamashawna wa qalatu yatamashawna muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis cukup panjang, karena ini cerita ya jemaah. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, bolehnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan. Walaupun itu mungkin terkesan tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya hanya boleh, tidak dianjurkan. Menyebut-nyebut, ya Allah aku sudah nolong si fulan, maka tolonglah aku. Jadi saya gagal kita itu minta kompensasi ya kepada Tuhan. Tapi apakah boleh? Boleh. Itu namanya tawassul bil a'mal shalihah. Bertawassul dengan amal saleh. Itu diperbolehkan. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, menyebut-nyebut kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghilangkan nilai keikhlasan. Seperti orang ini, dia telah menyebut kebaikan-kebaikannya, tapi bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak menghilangkan keikhlasan. Tetap kita dinilai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebut kebaikan kita kepada orang, hilang nilai ikhlas. Maka kalau kita tidak ingin menyebut kebaikan kita, mengingat kebaikan kita, ingatlah hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa kita sebut, Allah Maha tahu. Allah tahu sejak sesuatu yang pertama kali Dia ciptakan sampai nanti akhir sesuatu yang Dia ciptakan, termasuk perbuatan-perbuatan kita. Tanpa kita sebut pun Allah sudah tahu. Kira-kira begitu. Tapi kenapa kita sebut? Itu menunjukkan lemahnya kita. Bahwa tidak ada yang bisa dilakukan ya Allah kecuali ini amal ini ya. Dalam rangka tadarruk ya Allah, hanya amal inilah yang aku punya, maka terimalah amal yang sedikit. Bukan dalam rangka berbangga-bangga dengan amal itu. Menyebut kebaikan kita dapat Allah itu bukan bangga karena amal itu, tapi dalam rangka tadarruk ya Allah, cuma ini yang bisa. Cuma ini yang bisa aku lakukan. Nah itu tidak menghilangkan nilai keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bolehnya mendahulukan orang tua ketimbang keluarga sendiri, maksudnya ketimbang anak istri. Walaupun secara umum kewajiban kita yang pertama itu adalah kepada anak dan istri. Tapi apakah boleh kita mendahulukan orang tua kita? Boleh. Dan itu termasuk bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, itu yang tadi yang telah kita singgung, bahwa meninggalkan maksiat ketika kita mampu itu nilai ibadah yang sangat besar. Meninggalkan maksiat ketika kita mampu dan telah punya peluang. Kita pejabat punya peluang untuk korupsi, kita tak korupsi. Ini sudah ada yang menelpon bulan mau ngasih suap, mau ngasih gratifikasi. Peluang sudah ada, kita punya kewenangan untuk itu. Maka meninggalkan itu pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kejadian orang yang berzina tadi, dia sudah mampu, keadaan itu semua sudah memungkinkan, tidak ada orang yang tahu, maka dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi itu sebagai amal. Yang kelima, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di ujung hadis tadi disebutkan tentang seseorang yang tidak memberikan upah, lalu upah itu dia tumbangkan. Nah itu tidak boleh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hadis ini disebutkan seakan-akan boleh, maka hati-hati kita. Ini kata Al-Imam Ibnu Allan, ya, mengartikan dari Al-Bali itu, maka ini syar'u man qablana, itu syariat orang dulu. Adapun kalau syariat Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita
Kalau ada uang orang di kita, apa namanya? Ada haknya kita, ada uang orang lain dikit-dikit sama kita. Lalu dengan seenaknya kita apa namanya? Kita investasikan, misalnya kita bisniskan uang itu. Walaupun mungkin nanti menguntungkan, tapi tidak boleh. Itu dalam fikih namanya bai'ul fuduli. Apa namanya? Melakukan apa namanya? Investasi pada harta orang lain tanpa izin dia. Nah, itu namanya al-fuduli ya. Apakah kita jadikan sebagai modal untuk sesuatu, apakah kita jadikan modal dagang, pokoknya tidak boleh. Itu namanya bai'ul fuduli. Tidak boleh dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Walaupun di hadis ini saya katakan itu membolehkan orang ada uang bersama kita, upahnya dia tidak kita berikan, lalu dikembangkan oleh dia, semuanya diserahkan. Nah, katakan itu boleh ya, tapi itu syariat orang-orang terdahulu. Syariat Nabi Muhammad itu tidak membolehkan. Bagaimana kalau sudah terjadi? Maka baru seperti ini. Kalau sudah terjadi, semuanya kita serahkan. Itu mungkin apa namanya hadis terakhir dari kitab Babul Ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk hadis yang ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab baru tentang taubat. Bab tentang taubat. Qala ulama, kata Imam Nawawi, ulama berkata, at-taubat wajibah min kulli dzambi. Taubat itu hukumnya wajib. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini sudah sering kita dengar ya, dalam keseharian kita, dan sudah jadi bahasa Indonesia ya, taubat. Taubat itu secara lughawi itu taba bermakna roja. Taba itu taba itu taubat. Taba itu taubat itu artinya pulang. Arti secara literalnya, arti secara lughawinya, secara etimologi. Taba itu artinya pulang. Roja. Dalam Al-Quran kalau kita lihat di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa istilah yang apa namanya? Yang menggambarkan makna kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut ada kata-kata taib, taubat. Kadang-kadang Allah menyebut inaba, munib, wa huwa ilaihi munib. Kadang-kadang Allah menyebut dengan istilah awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Jadi baik taibun, awwabun, munibun itu artinya sama-sama taubat. Tapi taubat yang tiga orang ini berbeda. Kalau taib itu orang yang taubat karena khaufan min azabillah, takut karena azab Allah Subhanahu wa taala. Bertobat karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubat. Orangnya sebut dengan taib. Ada orang yang taubat karena ta'ziman li jalalillah. Itu karena merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Cuma karena dia merasa dirinya ini hina di hadapan Allah, lalu dia berserah diri kepada Allah, itu namanya taubat. Taubat juga namanya. Dalam Al-Quran disebut dengan awal. Dan ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu inabah, yaitu taubat ketika kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hayaan minallah Subhanahu wa taala itu disebut dengan inabah. Orang disebut dengan munib. Jadi orang yang kembali kepada Allah karena malu namanya munib. Kalau orang yang kembali kepada Allah karena takut namanya taib. Orang yang kembali kepada Allah karena merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan Allah. Tapi ketiga-tiganya
wajibatun. Taubah itu hukumnya wajib. Ijma' mujma'un alaih. Ijma' ulama taubah itu hukumnya wajib. La farqa baina as-shaghir wal kabir. As-shaghir wal kabair. Baik taubat dari dosa besar maupun dosa kecil. Wajib itu bertaubat. Jangan karena dosa yang kecil kita tidak merasa berdosa, tidak mau bertaubat. Justru dari dosa kecil inilah kita yang wajib untuk bertaubat. Waz-zahir wal batinah, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Apa itu dosa zahir? Dosa zahir itu dosa oleh lisan dan indera kita. Itu namanya dosa zahir. Berzina, mencuri, pukul orang dan sebagainya. Maupun dosa batin. Dosa batin itu dosa hati. Al-hid, iri, dengki, apa lagi? Ujub, sombong, itu namanya dosa batin. Yang dosanya lebih besar daripada dosa zahir. Salah fatal kita adalah kita tidak merasa bahwa dosa batin itu sebagai dosa. Kita tidak menganggap sombong itu sebagai dosa. Kenapa? Dia perbuatannya tidak ada, hanya di dalam batin. Nah, di sini Imam Ibnu Mu'allaf mengatakan la farqa baina as-shagha'ir wal kaba'ir, az-zahirah wal batinah, kal-hamdi wal hasad. Jadi semua dosa kecil besar lahir batin wajib kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqin 'adami. Jika kita melakukan maksiat, kata Imam Nawawi, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaq bihaqqin 'adami, yang tidak ada hubungannya dengan hak manusia yang lain, tapi hanya hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Enggak sholat, enggak puasa, apa lagi? Termasuk berzina, melakukan dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, falaha salah satu syukur. Maka taubat yang untuk dosa seperti ini syaratnya ada 3. Ini sudah sering kita dengar ya. Ahaduhuma ayyuqli 'anil maksiyah bil hal. Yang pertama adalah segera meninggalkan maksiat tersebut. Wasani ayyandama 'ala fi'liha. Yang kedua, menyesal telah melakukan dosa tersebut. Wasalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Dan yang ketiga adalah berazam, bertekad tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Jadi syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, segera meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya ini itu perbuatan hati. Menyesal itu perbuatan apa? Perbuatan hati. Bertekad untuk tidak mengulangi itu adalah perbuatan hati. Oleh karena itu, inti pokok dari taubat itu kata para ulama adalah an-nadam. Karena itu dalam hadis dikatakan an-nadamu taubat. Menyesal itu adalah taubat. Jadi dari 3 unsur yang paling penting itu adalah penyesalan itu. Itulah inti pokok dari taubat. Karena itu Rasul mengatakan menyesal itu adalah taubat. Sudah punya rasa sesal saja, sudah punya rasa penyesalan, itu sebenarnya kita sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu taubat. Ibnu Nawawi mengatakan fa in fuqida ahadu hadhihi salasah lam tasih taubatuhu. Jika 3 hal ini tidak ada, maka tidak sah taubatnya. Nah, itu namanya kalau di Padang taubat sambal laru. Taubat sambal laru itu apa ya? Habis makan sambal udah Pak. Ya kan? Makan cabai lagi ntar. Tapi pas ketemu cabai makan lagi. Itu namanya taubat sambal laru. Taubatnya ketika merasakan pedas saja. Ini pedasnya sudah hilang, dia pengen makan pedas lagi. Wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami.
ketika maksiat yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan hak orang lain, fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya jadi 4, yaitu hadhihi salasah, yaitu 3 syarat pertama tadi ditambah syarat keempat. Apa itu syarat keempat? Ayyaqra'a min haqqi sahibiha, yaitu mengembalikan hak si penghuninya hak. Fa in kana malan aw nahwahu raddahu ilaih, jika itu berupa harta dan lain sebagainya, raddahu ilaih, pulangkan. Apa tanda kita bertobat? Ketika harta mengambil barang orang, kembalikan kepada orangnya. Yang berlepas itu kalau milik umum, itu kembalikan ke siapa? Uang negara, misalnya itu kembalikan ke siapa? Wa in kanat hadda qazafin aw nahwahu makkanahu minhu, jika itu berupa had qazaf. Had qazaf itu apa ya? Kita telah menuduh orang melakukan sesuatu yang tercela. Apalagi menuduh orang berzina, menuduh orang selingkuh, itu hati-hati kita. Menuduh orang berbuat serong, itu dalam Islam dikenal dengan istilah qazaf. Maka apa buktinya kita bertobat? Maka nahu, kita serahkan diri kita kepada dia untuk dihukum. Karena itu ada hadnya, Pak. Had qazaf itu berapa? Samanina jaldah, 80 kali cambuk. Kalau kehormatannya yang kita langgar, maka bukti kita tanda bukti kita bertobat adalah kita serahkan diri kita untuk dihukum. Begitupun juga kata Imam Malik, wal qasdi wal qat'i qisas. Termasuk misalnya kita mencuri, tanda kita bertobat adalah kita serahkan diri kita untuk dihukum had. Kita bunuh keluarganya, serahkan diri kita untuk dihukum. Itu tanda taubat, bukan dengan membela diri. Kalau masih kita melakukan satu kesalahan, lalu kita membela diri, saya mengatakan itu tidak taubat. Wa in kanat hadda qazafin wa nahwahu kal qatli wal qat'i qisasan makkanahu min, serahkan diri untuk dihukum. Au talaba afahu, atau minta maaf kepada orang yang telah dizalimi tersebut. Wa in kanat ribatan istahallahu minha, dan jika itu berupa riba, kita gunjing, kita kita gibah, istahallahu, kita halal kepadanya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa zada ba'dhum syartan khamisan. Para ulama itu, sebagian ulama menambahkan syarat yang kelima. Apa syarat yang kelima? Al-qawlu, menyatakan secara jelas. Misalnya dengan mengatakan ma qultuhu batilun wa ana nadimun alaihi wa ala a'udzu billahi. Wahai fulan, wahai sahabatku, kemarin aku mengunjungi engkau. Katakan dengan nyata bahwa aku telah mengunjungimu segala macam menyebut-nyebut keburukanmu, dan aku telah menyesal. Itu syarat yang kelima, kata sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain mengatakan ada hanya 4 syarat. Termasuk Imam Nawawi mengatakan hanya 4. Tapi sebagian ulama mengatakan syarat yang kelima al-qaul, syarat al-qawisa. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, dan wajib bagi setiap orang untuk bertobat dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi fi dzalika zambi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Dan jika hanya bertobat dari sebagian, insyaallah itu sudah memadai kejahatan tersebut, tapi itu tidak kejahatan yang lain. Wa baqiya 'alaihi al-baqi, dan dia tetap berkewajiban untuk bertobat dari dosa-dosa yang lain. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengantar dari Imam Nawawi pengantar sebelum masuk ke hadis-hadis tentang taubat. Nah, sekarang kita masuk hadis yang ke-14, hadis pertama dari bab taubat.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, kata Nabi. Rasulullah demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat lain, aksar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Tapi dalam riwayat Bukhari 70 kali Nabi bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Tuhan. Kira-kira Nabi dosanya apa ya? Nabi yang maksum, Nabi yang sudah dijamin oleh Allah. Dalam hadis Aisyah itu dikatakan apa namanya? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudah. Maksudnya sejak dia lahir sampai meninggal, itu dijamin, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Tapi beliau bertobat kepada Allah 70 dan 70 kali dalam sehari, paling sedikit. Bahkan dalam hadis riwayat Aisyah juga itu dikatakan Nabi itu sholat malam sampai tatafat tawadamahu, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, yaqumu minal laili hatta tatafat tawadamahu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat pada malam hari sehingga kaki beliau itu menjadi lebam ya. Tatafat itu lebam itu muka berair, itu namanya lubang. Kalau kita macul, waktu macul nggak seharian, itu kan telapak tangan kita itu ada bekas, di dalamnya ada air. Itu dalam bahasa Arab tetap apa? Nah, beliau Rasulullah itu saking lamanya beliau berdiri dalam sholat, itu telapak kaki beliau itu menjadi itu. Itu kayak gimana? Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kau ngapain seperti ini? Alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, ya Rasulullah, bukankah Allah telah ampuni dosa engkau yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur Nabi itu seperti itu. Padahal kalau kita hitung lagi nih, sebesar apa nikmat yang pernah diterima oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan kita? Hidup pada zaman dahulu dengan serba keterbatasan, fasilitas. Kita baca dalam riwayat-riwayat dia rumah dulu seperti apa? Bandingkan dengan rumah kita. Pernah lihat market rumah Nabi apa? Kecil. Sehingga kamarnya itu, kamar Rasulullah itu ketika beliau sholat, itu disebutkan dalam hadis lewat Sahih Bukhari Muslim, itu ketika beliau sujud, itu kaki istri itu melintang di hadapan, sakit seperti itu. Sehingga beliau ketika hendak sujud itu menggeser betis istrinya, betis Aisyah. Ya. Bayangkan rumah kita. Kendaraan beliau seekor bakal, seekor unta, bandingkan dengan mobil kita. Alas tidur beliau tidak kasur seperti kita. Air minum beliau, sekarang kita buat es, ada kulkas, ada
Jadi nikmat nih. Memang di akhir zaman ini Allah membuka semua pintu nikmat ya, kalau kita renungkan. Dulu orang paling kaya zaman dahulu raja siapa yang paling kaya zaman zaman raja-raja dulu. Itu kalau mau hawa yang sedikit itu dikipas pakai bulu. Itu sudah apa namanya? Sudah paling mewah itu. Padahal kita tinggal tombol AC keluar ya kan. Raja Raja Romawi itu di musim panas mungkin hanya dia yang punya air sejuk. Air sejuk itu seperti apa? Air sejuk itu air dimasukkan dalam kendi, di tanah, disimpan dalam gua. Nanti dikeluarin di musim panas untuk minum segar bagi raja. Itu udah mewah sekali. Sehingga Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat mengatakan itu minum air dingin seperti itu di musim panas itu menghilangkan lupa. Dalam riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i, minum air dingin seperti itu di musim panas itu menghilangkan lupa. Kenapa? Karena itu barang mewah. Seakan-akan hidup orang mewah, minum air seperti itu. Hidup mewah. Itu udah barang-barang paling mewah. Orang di Romawi itu iri, raja bisa minum seperti itu. Nah, zaman kita tinggal buat kulkas ya kan, mau minum air dingin seperti apa. Jadi akhir zaman ini Allah bukakan semua pintu kemudahan untuk rezeki. Pakaian pada zaman dahulu itu dari apa? Ya seadanya. Kalau sekarang kita mau pakaian dari bahan apa ya? Dari katun, dari linen, dari polyester, semuanya lengkap semuanya dengan model-model. Hiburan-hiburan, dulu tarian-tarian itu hanya ada di untuk raja, ya apa untuk menyambut raja, hiburan musik-musik mahasiswa itu. Nah sekarang buka setel TV, isinya cuma isinya lengkap kita mau hiburan apa. Nah, dulu orang mau nonton sandiwara itu sekali setahun ya. Nonton pertunjukan ada tarian-tarian itu namanya mahasiswa kalau zaman dulu. Itu hanya orang tertentu yang bisa. Gaya-gaya menarik di hadapan raja. Sekarang kita mau hiburan seperti apa? Ada di depan TV kita. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita ke hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertaubat bersyukur dan bersyukur. Nah ini menjadi sebetulnya perbandingan untuk kita bahwa kita harus lebih dari itu. Jangan hadis ini dikatakan oh Nabi itu cuma 70 kali, berarti saya cukup 70 kali ya kan itu maksudnya. Karena ada juga pemahaman seperti itu Pak. Apa yang ketemu di hadis seperti itu. Kalau Nabi itu 70 kali, berarti kita bolehnya cuma 70 kali, nggak boleh lebih karena angka angka itu ada yang berpikir kalau ada angka, berarti itulah. Seperti itulah karena sebutkan angkanya. Padahal ini sebetulnya yang disebutkan Nabi ini adalah minimalnya. Misalnya ada hadis beristighfar 3 kali. Apakah hanya 3 kali? Bukan, itu minimal. Bahwa Nabi setelah sholat istighfar salasan, istighfar 3 kali, astagfirullah. Kalau 4 kali gimana? Ya boleh, malah lebih baik. Maksudnya 3 kali disebutkan Nabi itu adalah angka minimal. Mau 10 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali silahkan. Tergantung waktu dan mood kita, waktu dan kesempatan kita. Begitu pun hadis ini. 70 kali disebutkan sini bukan berarti tidak boleh lebih dari 70 kali. Tapi maksudnya adalah beliau beristighfar itu paling sedikit itu 70 kali. Jadi kalau kita menemukan angka-angka ya jemaah di dalam hadis itu hampir mayoritasnya itu menunjukkan batas minimal. Makanya bersedekah disebutkan 1 dinar, 1 dirham. Apakah tidak boleh lebih dari 1 dinar? Boleh. Berzakat misalnya dengan berapa Pak? Kalau zakat beras berapa? Ya 3,5 liter ya. Apa boleh? Nggak boleh zakat dengan 5 liter? Ya boleh. Tapi itu maksudnya 3,5 liter itu adalah angka minimal. Jadi kita jangan terkecoh dengan kaidah-kaidah yang dibuat orang-orang sekarang. Disebutkan itu ya segitu. Kecuali sesuatu yang maklum nanti di darurat, tidak boleh. Sholat misalnya, sholat subuh 2 rakaat tidak akan tambah jadi 3, itu tidak boleh. Tapi itu tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Kalau memang boleh,
jadi karena kita lagi serang semangat ibadah, tapi kita jadi 5 ya nggak bisa jadi 5. Karena itu angka sudah dibatasi 5, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tapi yang lain-lain jangan dikiaskan ke situ. Itu lain-lain ceritanya. Kadang-kadang ada yang menghubungkan itu, Pak. Saya pernah dengar ada ceramah begitu. Kalau memang iya boleh nama-nama, tambah aja 173 itu babnya lain, beda. Termasuk bab ini Rasulullah mengatakan aksar min sab'in marrah, lebih daripada 70 kali. Sudah masuk usul, Pak. Ya baik. Insyaallah sampai kita pada hadis yang ke-14, insyaallah akan kita sambung pada hadis yang ke-15 pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Alhamdulillah apa yang disampaikan Allah menjadi jalan kita, modal kita lebih semangat lagi beribadah, berzikir, beristighfar di bulan suci Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita akan dari kajian yang sudah disampaikan. Itu saja karena sudah ditutup di taman masjid, tidak ada pertanyaan yang beberapa. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan mudah-mudahan dari barokah dan juga mohon maaf kalau ada salah. Ada di Allah wa